Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera selalu buat kita dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, kita bertemu kembali di akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 20 November 2021. Mari kita beribadah bersama kembali untuk melanjutkan dan memulai aktivitas kita. Kiranya Tuhan yang beserta kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 214. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas rahmat dan karunia-Mu yang kami rasakan hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami bisa bersama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 20 November 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, jadi di natar gogo tiau, kujodo Jahoba. Jalahu pangiar doang kuku tu di Batak. Jadi di begima suara kisian jorona, jala tol hasdo angguki
tu pinggolna. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap kita pasti pernah mengalami situasi hidup dalam kesesakan, siapapun itu. Tiap manusia pasti pernah mengalami kehidupan kesesakan. Sesak karena persoalan keluarga yang tak kunjung selesai. Sesak karena persoalan pekerjaan kita, karena studi kita, karena anak-anak kita, pergaulan kita, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita merasakan kesesakan. Ada rasa patah semangat tentunya di sana saat kita mengalami itu. Bahkan kita merasa ingin menyerah dan bahkan ingin segera keluar dari masalah yang membuat kita merasa sesak. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan Tuhan supaya dia bisa keluar dari kesesakan hidupnya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesesakan. Selama kita masih berjalan di jalannya Tuhan, maka setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, Tuhan akan turut memikulnya. Tuhan hanya ingin kita melalui setiap prosesnya. Setiap proses itu dengan iman dan dengan kesabaran, agar kita beroleh kualitas yang luar biasa. Di dalam setiap kesesakan kita, yakinlah Tuhan ada. Di dalam setiap jalan buntu yang kita alami, yakinlah Tuhan buka jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan Anda, meninggalkan saya. Sebab Dia adalah Allah yang sejati. Saudara yang terkasih, nats ini adalah nyanyian syukur Daud kepada Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, di dalam kesesakan, Daud melakukan hal yang benar dengan berseru dan berteriak kepada Tuhan yang adalah gunung batu dan tempat perlindungannya, perisai dan tanduk keselamatannya, kota benteng, tempat pelarian dan juru selamatnya. Tuhan mendengar seruan pemazmur dari baitnya, dan teriakannya minta tolong masuk ke telinga Tuhan. Bukankah itu artinya bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari mara bahaya yang menghimpitnya? Dan Tuhan menyelamatkan dia dari kecelakaan yang akan menimpanya. Tuhan ada. Tuhan buka jalan di saat dia menghadapi kesesakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dengan kita. Ketika kita mengalami kesesakan, kepada siapakah kita berseru meminta pertolongan? Siapakah yang akan kita jadikan sebagai gunung batu, tempat perlindungan, perisai dan kota benteng tempat pelarian
ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang menghimpit kita. Kiranya kita sama seperti pemazmur. Kita tidak berseru kepada yang lain. Kita tidak berserah kepada yang lain. Tetapi di dalam kesesakan kita, hadapilah dan berserulah kepada Tuhan. Dan Dia akan menyelamatkan kita. Jangan takut dan jangan khawatir akan kesesakan-kesesakan yang kita hadapi di dunia ini. Kita mempunyai Tuhan yang setia mendengarkan seruan dan teriakan kita minta tolong. Karena itu berserulah kepada Tuhan. Ia akan mendengar kita, teriakan kita akan sampai ke telinganya. Dia akan menolong kita dan mengeluarkan kita dari semua kesesakan, pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha baik Engkau ya Tuhan, yang selalu mendengar seruan dan permohonan kami. Di dalam setiap kesusahan dan pergumulan, kami selalu datang kepadamu. Kami membawakan semuanya itu ke hadapan, sehingga kami boleh merasa lega. Kami merasa bersuka cita karena kami yakin dan tahu kami mempunyai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang akan mendengarkan semua seruan-seruan kami. Engkaulah kota benteng kami, tempat pelarian kami, gunung batu kami, perisai kami. Kami aman di dalam Tuhan. Berkati kami semua dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang satu hari ini. Mari Tuhan yang membimbing kami. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 223. Saudaraku sekalian, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.